Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi 'allama al-Qur'an wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sahibil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan para pecinta Al-Qur'an dimanapun Anda berada, ketemu lagi kita dalam pembahasan ilmu tajwid di channel YouTube Ma'had Putri PT IKI Jakarta. Sekarang kita akan membahas ilmu tajwid yang lebih dalam lagi dari yang sebelumnya mengenai ahkamul huruf. Oke, sekali lagi ahkamul huruf. Jadi kami mengulang sedikit bahwa dalam ilmu tajwid memahami huruf-huruf hijaiyah atau bacaan-bacaan Al-Quranul Karim ada 3 komponen penting. Yang pertama adalah makharijul huruf. Makharijul huruf artinya cara penyebutan atau tempat keluarnya huruf. Tentu ini per huruf ya, individualitasnya huruf. Kemudian yang kedua ada sifatul huruf, karakteristik huruf hijaiyah. Dan yang keempat adalah ahkamul huruf, hukum-hukum huruf. Artinya gimana cara membaca huruf-huruf tertentu jika bertemu atau jika dihubungkan dengan huruf lainnya, sama dengan manusia. Ada adab individual, ada adab sosial. Jadi kalau ahkamul huruf itu hukum-hukum sosialnya huruf hijaiyah, teman-teman. Jadi bagaimana huruf ini kalau ketemu huruf ini gitu. Jadi hurufnya sendiri ada individualnya dan ada kalau dia bertemu dengan huruf lain bisa berubah lagi gitu. Oke. Di dalam ilmu tajwid tentang ahkamul huruf itu ada beberapa poin yang biasa dibahas secara khusus oleh para ulama. Yang pertama adalah ahkamun nun. Nun, terutama nun sukun ya, yang akan kita bahas di sini nun sukun. Atau nun syiddah, nun yang bertasydid. Kemudian ada ahkamul mim. Gimana huruf mim itu? Terutama mim yang sukun dan syiddah. Kemudian ahkamul lam. Gimana huruf lam itu? Kemudian ahkamul ra dan terakhir ahkamul mad atau ahkamul mudud. Mad atau bacaan-bacaan panjang di dalam Al-Qur'anul Karim. Untuk ahkamul ra kita sudah bahas pada video sebelumnya mengenai sifatul huruf. Ahkamun nun, teman-teman, khususnya nun yang sukun yang kita kenal selama ini ada izhar, ada idgham, ada ikhfa, ada iqlab. Izhar adalah bacaan atau bunyi nunnya jelas dan tidak berdengung, gunahnya tidak lama. Kemudian idgham itu artinya meleburkan huruf hijaiyah. Jadi kalau izhar itu huruf hijaiyahnya dibunyikan dengan jelas, nunnya bunyi jelas. Kalau idgham, nunnya itu hilang sama sekali, langsung masuk ke huruf setelahnya. Ikhfa kebalikan dari izhar. Ikhfa itu samar-samar antara ada dan tiada. Kemudian iqlab itu berubah menjadi mim. Jadi nun sukun menjadi mim sukun. Kalau izhar jelas dan tidak berdengung. Hurufnya nun mati ketemu dengan alif atau hamzah, ha, kha, ain, ghain. Ini adalah 6 huruf halq, 6 huruf izhar yang kalau ada nun dan tanwin ketemu huruf-huruf ini maka harus dibaca dengan izhar. Saya kira teman-teman sudah pernah belajar dan saya yakin sudah paham. Kemudian untuk idgham, ketika nun mati atau tanwin ketemu dengan 6 huruf ya, 2 huruf tidak pakai gunnah, 4 huruf pakai gunnah. Nun mati atau tanwin ketemu dengan waw, ya, nun, dan mim. Ini idgham bi gunnah, harus pakai gunnah. Ada idgham yang tanpa pakai gunnah, yaitu lam dan ra. Jadi 6 ini idgham semua. Cuman yang waw, ya, nun, mim ini harus pakai gunnah. Min wal may yaqul min ni'mah atau min mahis dan seterusnya. Kalau lam, man, la nggak boleh ada gunnahnya, malla atau mir rabbik. Oke. Satu hal yang perlu kita cermati, teman-teman,
Kalau idgham ketemu waw dan ya, ini namanya istilahnya idgham bi gunnah nakis. Kalau nun dan mim namanya idgham bi gunnah tam atau kamil. Kenapa waw dan ya disebut nakis? Karena saat kita misalnya man yakulu ya, nun ketemu ya, nun ketemu ya, atau waw juga sama. Nah, ketika nun ketemu ya namanya idgham bi gunnah nakis. Kenapa nakis? Karena tidak boleh lebur total, harus kurang leburnya. Artinya nun jangan hilang 100%, tapi cukup 90 saja. Kalau 100% misalnya mayyakul, nggak ada unsur nunnya sama sekali. Mayyakulu. Padahal yang benar harus nakis, harus jangan total, harus disisakan sedikit sifatnya nun, yaitu sifat gunnah. Gunnah itu kata Imam Ibnul Jazari pada pertemuan sebelumnya, wa gunnatun makhrajuhal khaysyumu. Gunnah itu keluarnya di hidung, dan karena itu harus ada sentuhan hidung saat membaca ayat ini. Yakul. Kalau kita baca mayya ada sentuhan hidung, berarti nunnya masih ada, masih tersisa sedikit. Karena masih tersisa berarti leburnya nggak total, karena masih ada yang tersisa. Oke ya, jadi harus ada sentuhan hidung. Wa may ya'mal mithqala, wa may jangan total, wa may ya'mal. Oke. Itu namanya idgham bi gunnah nakis. Ada yang idgham bi gunnah tam atau kamil. Oke, berikutnya ikhfa. Ikhfa ini teman-teman hurufnya yang tidak termasuk izhar hurufnya. Ini ada 6, di sini ada 6. Di sini hanya satu, iklab, nun, nun mati atau tanwin ketemu ba, ya, ketemu ba. Nah, selain huruf-huruf ini itu semuanya ikhfa. Dan untuk ikhfa, saya ingin tambahkan sedikit ya. Ini sudah. Jadi ada catatan tambahan untuk idgham, ada catatan untuk ikhfa. Untuk ikhfa, teman-teman, ikhfa itu berdasarkan makhraj dibagi menjadi 2, yaitu bukan 2, 3 malah ya. Untuk ikhfa berdasarkan makhraj dibagi menjadi 3. Pertama namanya ikhfa aqrab, yang kedua iqrab awsata, dan yang ketiga ikhfa ab'ad. Ikhfa aqrab artinya ikhfa dekat. Apanya dekat? Nun mati dan tanwin dengan huruf setelahnya. Dekatan makhrajnya dengan nun, yaitu hurufnya dal, to, dan ta. Ini huruf-huruf yang kita bahas kemarin ya di pertemuan sebelumnya. Makhrijul hurufnya dal, ta, to itu satu. Dekat dengan nun, maka karena dekat disebut aqrab. Kemudian yang ab'ad adalah qaf dan kaf. Selebihnya itu awsat. Oke, ini pembagian ikhfa. Dan berdasarkan sifat, adapun berdasarkan sifat, ikhfa ini dibagi menjadi berdasarkan sifat. Kalau ini berdasarkan makhraj. Ini benar-benar kita ngaji tajwid ya teman-teman. Nah, berdasarkan sifat dibagi 2. Ada namanya mufakham, ada muraqqaq. Mufakham itu ikhfa yang tebal, ikhfa yang tafkhim. Ketika huruf setelahnya adalah huruf isti'la. Misalnya min tin, min qabl, min sal.
Jadi ikhfa diikuti huruf isti'la, maka dia namanya ikhfa mufakham. Kalau huruf yang tipis selain isti'la namanya ikhfa muraqqaq, itu berdasarkan sifat. Oke, kemudian yang terakhir adalah iqlab, nun mati ketemu ba, dan karena itu ada ulama mengatakan iqlab itu sama dengan ikhfa syafawi, mim ketemu ba atau nun ketemu ba bunyinya sama. Jadi wahum bil atau mim ba. Oke teman-teman, karena kesempatannya terbatas ya, ini hanya pengantar saja. Anda silahkan membaca, menelusuri lagi, membuka buku-buku tajwidnya. Intinya adalah huruf-huruf itu juga punya hukum-hukum, punya kaidah-kaidah, kapan dibaca tebal, kapan dibaca tipis, kapan guna, kapan tidak pakai guna. Nah, mudah-mudahan kita semangat belajar Al-Quran, belajar ilmu tajwid, sehingga membacanya lebih indah dan lebih nikmat. Sebagai penutup, saya akan baca satu surah pendek ya. Mudah-mudahan jadi motivasi untuk kita belajar lebih indah lagi. Surah apa bagus ya teman-teman? Surah Az-Zalzalah aja ya, yang pendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.